Assalamualaikum adik-adik, apa kabar hari ini? Baik ya. Nah, masih semangat menjalani hari-hari karantinanya? Harus semangat ya. Dan ingat, kita di karantina bukan untuk bermalas-malasan. Jangan lupa berolahraga ya. Dan belajar juga tentunya. Nah, di hari ini kakak akan mengajak kalian untuk menentukan nilai pi. Nah, kalau di sekolah kan diajarinya langsung ditentukan. Pi itu adalah 3,14. Nah, di sini kita akan mencari tahu pi itu dapat 3,14 itu dari mana sih, gitu kan? Caranya gimana? Nah, di sini kita menggunakan rumus keliling lingkaran untuk menentukan nilai pi. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama, kita harus punya jangka. Adik-adik punya jangka enggak? Nah, ini dia jangka ya. Terus yang kedua, kita butuh kertas. Nah, kalau adik-adik nggak punya kertas bisa pakai karton. Kalau nggak punya karton bisa pakai kertas, apa saja ya. Terus selanjutnya gunting pastinya punya kan di rumah. Lalu tali di sini kakak menggunakan tali wol yang kecil. Kalau adik-adik tidak punya tali begini di rumah, adik-adik bisa pakai tali apa aja yang ada di rumah. Yang penting bisa dipakai mengukur dan panjang. Panjangnya juga nggak usah 1 meter, setengah meter juga nggak apa-apa ya. Pakai tali rafia boleh, pakai tali apa saja boleh ya. Selanjutnya penggaris. Nah, ini kakak punya penggaris yang kecil. Baik, selanjutnya kalau bahan-bahannya sudah lengkap semua, kita lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan nilai jari-jari lingkaran. Nah, kita kan membuat lingkaran, jadi kita harus tentukan jari-jarinya. Adik-adik boleh pakai jari-jari terserah dari adik. Nah, kalau kakak nilai jari-jarinya yang akan kakak buat itu adalah 6 cm. Oke? Kalau adik-adik mau ikutin kakak 6 cm juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya gambarkan di kertas dengan jangka lalu digunting. Baik. Nah, setelah kita tentukan jari-jarinya, kita gambarkan di sini. Ini kakak punya 6 cm, kakak sudah gambarkan di sini ya. Lalu kita ambil jangka. Nah, kalau sudah ada garisnya kayak gini, kita tinggal gunakan jangka. Titik pusat yang ini kita taruhkan di tengah sini. Sedangkan yang ujungnya yang untuk menggaris kita taruh di ujung sini. Jadi apa gunanya garis ini? Garis ini untuk menentukan jari-jari agar kita mudah untuk menggambar lingkaran menggunakan jangka. Baik. Nah, ini dia gambarnya, kakak sudah punya ini. Selanjutnya kalau sudah digambar, kita gunting sesuai dengan lingkarannya. Bisa? Pasti bisa ya. Nah, adik-adik, di sini kakak punya lingkaran udah jadi. Nah, gimana lingkarannya udah jadi? Sudah ya. Selanjutnya kalau lingkarannya sudah jadi, kita udah menggunting lingkarannya, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu gunakan tali untuk mengukur keliling lingkaran, kemudian ukur panjang tali dengan penggaris. Nah, di sini ini gunanya tali. Jadi adik-adik kalau mau mengukur keliling lingkaran menggunakan tali, jadi kalian harus mengelilingkan tali ini semuanya kepada lingkaran. Jadi harus pas, nggak boleh longgar. Jadi sambil harus ditarik kayak gini ya, dan harus dipaskan benar-benar pas biar nilainya itu nggak kesana sini ya. Nah, baik adik-adik, di sini kakak udah dapat nih, ini segini panjang lingkarannya kakak atau keliling lingkaran yang punya kakak.
sekarang kita gunting. Nah, di sini pas di sini. Nah, kenapa digunting? Karena kalau talinya terlalu panjang kayak gini, kalau nggak digunting itu akan menyusahkan kita dalam menghitungnya menggunakan penggaris ya. Selanjutnya kita ukur tali yang kita udah kelilingkan pada lingkaran dengan penggaris. Nah, berhubung penggarisnya kakak kecil, jadi kakak gunakannya gini ya. Kalau seandainya adik-adik punya penggaris kayak kakak kecil begini, kalian hitungnya, nah dari nol sini ya, dari nol sini, bukan dari ujung sini ya, tapi dari titik nolnya sampai titik akhirnya sini 15 cm. Bisa ya. Selanjutnya, nah ini kita paskan di angka nolnya di titik pertamanya sini sampai di sini. Nah, ini berhubung 15, jadi kakak tandai dulu menggunakan bolpen tadi ya. Ini kakak sudah tandai di sini. Selanjutnya, oh kita lupa tulis jari-jarinya ya. Tadi kakak punya jari-jarinya, jari-jari yang kakak punya tadi 6 cm ya kan. Nah, kelilingnya pertama kita punya ya, ada 15 ditambah. Selanjutnya kita ukur lagi. Nah, di sini kan ada titik merahnya ini, nggak kelihatan ya, kita tandai dulu. Nah, biar kelihatan. Nah, ini titik hitam ini. Nah, kita hitung lagi, kita ukur lagi dari titiknya itu sampai ke sini. Nah, ini titiknya lagi di sini. Kita tandai lagi. Nah, ini ya, kakak tandai. Ini 15 lagi, jadi di sini sudah 15. Selanjutnya tinggal segini nih, kita hitung sampai habis. Yang terakhir ini ada 7,7. Yang terakhir 7,7 sama dengan 15 ditambah 15 30, 30 ditambah 7,7 hasilnya 37,7. Ini keliling yang kakak punya. Berarti di sini kelilingnya 37,7. Baik. Sudah melakukan langkah yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Di sini di langkah ketiga gunakan rumus keliling lingkaran untuk mencari nilai pi. Tentunya adik-adik di rumah sudah diajarkan ya oleh ibu bapak gurunya di sekolah rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran yaitu 2pi r. Benar? Benar. Selanjutnya kita kan mau mencari nilai pi. Berarti yang dicari pi. Bagaimana rumusnya? Rumusnya berarti K/2pi. Nah, pi-nya nih untuk mencari nilai pi. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan ke dalam persamaan ini. Jadi, pi, K-nya berapa? K-nya 37,7. Pi, oh maaf, ini bukan pi ya, ini salah, kakak salah tadi tulis, tapi di sini R. Nah, K/2R bukan 2pi ya, mohon maaf. Selanjutnya pi sama dengan 37,7, ini nilai dari kelilingnya. Terus 2 ini dari rumus, R kita masukkan jari-jarinya, berarti 2 dikali 6, sehingga kita mendapatkan nilai 37,7/12. Nah, sampai di sini bisa paham. Selanjutnya kita bagikan. Karena di sini koma, jadi kita kalikan keduanya dengan 10 ya, biar gampang untuk dibagi.
Kalau dikali 10 berarti 37,7 dikali 10 berarti 377. Di 12 dikali 10 berarti 120. Pi sama dengan, nah adik-adik sekalian di rumah bisa menghitungnya. Karena kita di rumah, adik-adik bisa menggunakan kalkulator atau dengan pembagian bersusun ya, seperti ini. Kamu membaginya di tengah sini ya. Berarti 377 dibagi 120 berarti di sini 3 ya. 3 dikali 120 berarti 360 ya. Terus ini 377 dikurangi 360 hasilnya 17 ya. Nah 17 kan nggak bisa dibagi dengan 120, kita taruh koma. Bisa koma, lalu di sini 170 dibagi 120 1 120 50. Karena nggak bisa, jadi kita taruh 0 lagi. Di sini 480 dibagi lagi berarti tinggal 20. Ditaruh lagi di sini 0, di sini 1, di sini 120, masih ada 80. Baik, nah di sini kita gunakan 3 angka di belakang koma saja ya. Berarti kalau kita ambil 3 angka di belakang koma, kita mendapatkan ini 3,141. Nah, kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, sehingga satu yang di depan di belakang 4 ini kita bulatkan, berarti menjadi 3,14. Bisa? Mudah saja kan? Jadi terbukti bahwa pi itu nilainya adalah 3,14. Nah, sekian ya adik-adik, bisa dipahami? Nah, baik. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.